Halo semuanya, kembali lagi di Nireva Education. Kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi KNK.1Q tunneling. Gambaran dari KNK atau .1Q tunneling itu seperti teknologi dari Metro E. Pada lab kali ini, kita akan menggunakan IfNG. Image yang akan kita gunakan yaitu Vios layer 2 dan layer 3. Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Yang pertama mengenai konsep dari KNK. Pada bab sebelumnya, kita sama-sama sudah belajar mengenai Ethernet frame. Ada preamble, destination MAC address, source MAC address, type atau length, data, dan CRC. Pada bab sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai frame dari .1Q, yaitu ada penambahan tagging. Pada KNK, itu sama dengan .1Q frame, namun ada tambahan tagging. Alur dari KNK seperti ini. Kita analogikan yang ada di tengah yaitu ISP di segmen sini dan segmen sini. Ini adalah ISP. Kemudian R1 dan R2 yaitu sisi customer. Sisi ASP dilewatkan beberapa customer. Ada VLAN macam-macam ya. Pada case ini misalkan di R1 dia masuk ke VLAN 17. VLAN 17 ini ditunnel ke VLAN 456. Kemudian sampai ke switch 2, VLAN 456 dilepas sehingga keluarnya juga akan sama di VLAN 17. Jadi dengan satu resource ini itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa customer sekaligus. Teknologi KNK kalau misalkan di provider biasa dijual dengan jasa Metro E. Kita langsung coba saja prakteknya di IfNG. Pada lab kali ini, kita memiliki dua router klien, R1 dan R2. Pada sisi provider ada 3 switch, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. VLAN yang digunakan yaitu VLAN 456. Posisi kabel ini yaitu posisi kabel untuk trunking, sedangkan ke arah klien yaitu .1Q tunnel. Kemudian, IP yang digunakan pada router R1 yaitu 17.1, di R2 yaitu 17.2. Untuk config kita sudah siapkan ada step 1, step 2, step 3, dan step 4. Kemudian ada verifikasinya juga. Verifikasi untuk step 1 sampai step 3 dan step 4. Pada verifikasi pertama, kita akan lakukan step 1 sampai step 3. Kita langsung coba dulu. Pada step 1, kita akan melakukan config pada kedua klien router, yaitu di R1 dan R2. Kita setting interface-nya, no shutdown, kita bikin sub interface, kemudian IP-nya R1 di 17.1, R2 di 17.2. Kita coba config. Kita clear dulu biar enak config-nya. Conft interface GI 00 no shutdown. Kita keluar, kita buat sub interface-nya, interface GI 00.17 untuk sub interface-nya, encapsulation .1Q 17, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kita keluar, write. Kita langsung masuk ke router 2. Enable. Kita clear dulu. Masuk ke conft interface GI 00 no shutdown. Oke, kita keluar interface-nya. Kita buat sub interface GI 00.17 encapsulation .1Q 17, IP address 192.168.17.2
255, 255, 255, 0. Kita keluar, write 17.1 di R2, 17.2. Pada step 2, kita akan config semua link terang switch 1, switch 2, dan switch 3. Jadi yang kita config di sini ya. Saya clear dulu. Kita masuk ke masing-masing interface GI13, GI13, GI23, GI23. Kita buat encapsulasi.1Q dan switch port mode terang. Kita masuk ke switch 1. Enable. Kita clear dulu. Const interface GI13 switch port terang encapsulation.1Q switch port mode terang, and kita write. Kita masuk ke switch 2, enable, kita clear dulu, const interface GI 2/3 switch port terang encapsulation.1Q switch port mode terang. Kita write, kita masuk ke switch 3. Ada dua interface yang kita config di sini. Enable, kita clear, const interface GI 1/3 switch port terang encapsulation.1Q switch port mode terang exit interface GI 2/3 switch port terang encapsulation.1Q switch port mode terang. Kita end, kita write. Step 2 sudah selesai, kita akan masuk ke step 3. Kita akan config semua link.1Q tunnel pada switch 1 dan switch 2. Jadi kita config di GI00 di switch 1 dan GI00 di switch 2. Kemudian kita tambahkan VLAN 456 supaya VLAN di sisi provider ini bisa dilewatkan. Kita kembali ke switch 1. Kita clear dulu biar enak ya. Const VLAN 456 state active di switch 2. Di switch 2 kita clear dulu const VLAN 456 state active. Kemudian di switch 3 kita clear const VLAN 456 state active. Oke, sekarang VLAN sudah kita tambahkan di ketiga switch. Sisanya kita tambahkan config tunnel pada switch 1 dan switch 2. Const interface GI 00 switch port access VLAN 456 switch port mode .1Q tunnel. Kita write. Kita masuk ke switch 2. Const interface GI 00 kemudian switch port access VLAN 456 switch port mode .1Q tunnel. Pada verifikasi pertama dari R1 akan ping ke R2. Kita ping ke 192, 198, 17.2. Kita ping 192, 198, 17.2. Oke, udah bisa. Kita coba lihat di switch 1 dan switch 2, show.1Q tunnel. Switch 1, show.1
Q tunnel. Kita lihat bahwa tunnelnya itu di GI00. Ini ya. Kemudian kita cek di switch 2. Show.1Q tunnel. Sama di GI100. GI100 ya. Kemudian kita cek interface terangnya. Di switch 1. Kita clear dulu. Show interface GI1/3 terang. Kita cek di sini port GI13 posisinya trunking.1Q. Yang di allow VLAN yaitu VLAN 1 dan VLAN 456. Ya. Kita coba cek juga di switch 2. Show interface GI 2/3 terang sama GI23.1Q trunking, VLAN yang di allow VLAN 1 sama VLAN 456. Kita cek di switch 3, show interface terang, show interface terang. Oke, pada switch 3 di sini sudah ada portnya, port 13 dan port 23. Allow terangnya yaitu 456. Oke. Sebelum kita masuk ke step 4, kita akan lakukan comment show CDP neighbor di R1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kita lakukan step nomor 4 dan kita lihat sesudahnya. Kita masuk dulu di R1. Show CDP neighbor. Pada show CDP neighbor, informasi yang didapat hanya switch 1. Dia belum dapat informasi mengenai R2. Padahal sudah bisa ping ya. Sekarang kita coba config pada step nomor 4. Kita akan lihat setelah kita config ini, hasil CDP-nya seperti apa. Kita akan lakukan config ini di switch 1 dan switch 2. Kita coba masuk ke switch 1, kita clear dulu. Conft interface GI00 L2 protocol tunnel. Kita coba lihat komennya. Jadi pada L2 protokol tunnel ini kita bisa mengizinkan protokol apa saja yang dilewatkan antar switch ya. Jadi misalkan kita bisa pilih apakah CDP, drop threshold, LDP, point to point, shutdown threshold, STP, dan VTP. Pada case ini kita akan allow CDP-nya. CDP, kita end. Alright. Kita masuk ke switch 2, conft interface GI00 L2 protocol tunnel CDP. Kita clear terlebih dahulu. Kita masukkan komen show CDP neighbor. Oke. Sekarang pada R1 dia udah dapat informasi mengenai CDP R2. CDP R2 udah dapat. Ini informasinya dari GI00. Oke, sudah dikenali ya. Kita coba cek juga di R2. Show CDP neighbor. Oke, pada R1 dia udah dapat informasi mengenai CDP-nya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai konsep dari GNG. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat pekerjaan atau pindah bagian yang terkait dengan core network, teman-teman sudah tidak canggung lagi kalau misalkan diminta untuk konfigurasi GNG ataupun Metro E. Paling nggak konsepnya teman-teman sudah dapat bahwa kita bisa melewatkan VLAN dari customer ke dalam VLAN service provider.
Demikian materi singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.